Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kembali bersama saya untuk berbincang dengan mentor saya terkait materi Latsar untuk hari ini, yaitu terkait isu-isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis. Bincang kali ini masih bersama mentor saya, Ibu Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari, SE MSc. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami mulai perbincangan dengan Ibu Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari, SE MSc. Untuk materi bincang-bincang hari ini yaitu terkait isu-isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis. Ya. Untuk isu terkait isu-isu kontemporer dan lingkungan strategis yang ingin saya mungkin minta pendapat dari Ibu terkait kalau berbicara isu kontemporer itu erat kaitannya dengan bagaimana masih banyaknya isu-isu yang terkait dengan misalnya gratifikasi, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang sangat menarik bagi saya, yaitu ketokohan dari Bapak Prof. Baharudin Lopa. Yang ingin saya mungkin minta pendapat Ibu terkait ketokohan Prof. Baharudin Lopa terkait dengan isu-isu tentang korupsi dan gratifikasi. Langsung saja ya, saya tanggapi ya. Baik. Ya, jadi tadi Bapak Abdul Ghalib menyebutkan tentang Profesor Dr. Baharudin Lopa almarhum ya. Kebetulan saya cukup kenal dengan beliau karena beliau itu om saya sebenarnya. Jadi Prof. Baharudin Lopa itu adalah sepupu satu kali dari bapak saya. Ya, dan mereka itu tumbuh besar di lingkungan yang sama di daerah Tanjung Batu, daerahnya Ibu Herlina Ilyas itu di situ. Jadi memang beliau itu yang saya kenal memang orangnya cukup suhud ya, cukup sederhana, yang mana hal tersebut adalah suatu hal yang sifatnya otentik, tidak dibuat-buat ya. Otentik, tidak dibuat-buat, dan memang dari dalam dirinya itu. Dan itu tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan yang beliau pegang dan anut dan sangat hayati dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada saat berbicara tentang isu gratifikasi, cukup jelas suara saya ya Pak Galip ya? Bisa ya? Berbicara tentang gratifikasi, beliau itu menjalankan atau menjalani kehidupan selama berpuluh-puluh tahun sebagai pejabat negara, tidak melakukan sedikit pun ataupun tidak terjerumus sekalipun dalam hal-hal yang sifatnya gratifikasi ataupun korupsi itu, bukan karena adanya pelatihan-pelatihan semacam ini, latsar semacam ini, bukan karena juga misalnya akan ada ancaman dari pihak yang berwenang dan sebagainya. Itu beliau itu memang murni dari dalam hatinya sendiri, dan nilai-nilai yang beliau pahami tentang menjalankan tugas sebagai seorang abdi negara dengan sebaik-baiknya, di mana benar-benar harus dipisahkan antara apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban, gitu ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang isu gratifikasi, meskipun kita mafhum cukup banyak mungkin yang kita ketahui, tapi kalau saya rasa di Fakultas Ekonomi, di fakultas kita itu saya belum pernah sekalipun menemui ada kasus gratifikasi ya, belum pernah.
Namun yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa kalau kita mau mencegah diri kita, lingkungan kita dari hal-hal yang sifatnya terjerumus ke dalam gratifikasi, itu sebenarnya dari dalam diri sendiri saja, dari diri kita sendiri ya. Hal-hal yang berasal dari pemberian materi atau internalisasi semacam ini itu adalah suatu bentuk tambahan ya, tambahan. Tapi yang perlu kita perkuat adalah keyakinan dari dalam diri sendiri bahwa yang menjadi hak kita adalah hak kita, dan yang bukan menjadi hak kita jangan kita ambil. Itu saja sebenarnya ya. Mungkin itu saja Pak untuk respon pertanyaan pertama tadi tentang Prof. Baharudin Lopa. Silahkan dilanjutkan. Baik Bu, jadi memang dari beberapa literatur juga yang saya dapatkan, memang kalau kita melihat itu nih seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa nilai-nilai ketuhanan yang Bapak Prof. Baharudin Lopa pegang, dan di sini saya melihat bahwa memang komponen modal yang dimiliki oleh Prof. Baharudin Lopa bukan hanya dari segi intelektual, emosional, tetapi beliau juga memegang nilai-nilai moral dan etika, termasuk nilai-nilai ketuhanan tersebut yang Prof. Baharudin Lopa tanamkan dalam dirinya. Kemudian mungkin yang pertanyaan kedua dan mungkin terakhir dari saya Bu, ini sebagai tokoh di Sulawesi Barat, Prof. Baharudin Lopa, apakah di kampus Universitas Sulawesi Barat ada semacam spiritnya beliau, sejauh mana pengaplikasian spirit beliau di Universitas Sulawesi Barat saat ini untuk bisa memberikan semacam semangat buat sivitas di Universitas Sulawesi Barat, Bu. Iya, seharusnya ada ya Pak ya. Kalau secara simbolik sendiri kan lokasi dari rektorat kita kan ada di Jalan Profesor Dr. Baharudin Lopa ya. Mungkin sudah diketahui bersama, akan tetapi sepanjang yang saya tahu itu tadi di lingkungan kita, khususnya di Fakultas Ekonomi yang saya perhatikan, itu memang belum pernah ada saya dapati kasus tentang gratifikasi, karena kan memang itu hal yang sifatnya etis non etis ya, dan kalau misalnya memang ada kejadian seperti itu biasanya akan sangat cepat tersebar dan akan cepat langsung dilaporkan ke unsur pimpinan di Fakultas Ekonomi. Nah, karena selama ini saya sudah beberapa tahun menjadi bagian dari pimpinan, saya belum pernah mendengar dan mendapati ada laporan seperti itu, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa di lingkungan kita, khususnya di Vekon, itu tidak ada itu, dan itu berarti sudah cukup, hingga saat ini cukup terinternalisasi spirit dari Profesor Baharudin Lopa ya Pak ya. Apalagi sekarang Vekon itu menjadi salah satu fakultas atau unit percontohan untuk zona integritas ya, yang mana mencerminkan bahwa memang minimnya laporan-laporan ataupun temuan kasus-kasus tentang gratifikasi itu membuat Vekon ini cukup dipercaya untuk menjadi salah satu unit perwakilan zona integritas. Demikian tadi perbincangan kami dengan Ibu Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari terkait dengan isu-isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis. Cukup menarik ya menurut saya, karena berbicara isu-isu kontemporer cukup digambarkan tadi dengan sosok Prof. Baharudin Lopa. Beliau sebagai ASN, PNS yang mengabdikan diri, yang cukup terkenal bahwa beliau ini adalah sosok yang betul-betul berintegritas dan bertanggung jawab. Ditunjukkan dengan sikap-sikap beliau yang seperti yang diceritakan secara gamblang oleh Ibu Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari, SMSI, yang cukup dekat dengan beliau.
cukup dikenal dekat dengan beliau, dan ini juga tadi sudah disampaikan bahwa menjadi spirit bagi orang Sulawesi Barat, karena beliau adalah orang Mandar, orang Sulawesi Barat, dan termasuk memberikan spirit di Universitas Sulawesi Barat, terkhusus di Fakultas Ekonomi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari, SEMS tadi. Saya rasa untuk materi bincang kita hari ini cukup sekian, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.